Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marsya Pansani dengan NIM 23030023. Kali ini saya akan membahas tentang turunan parsial kalkulus perubahannya. Turunan parsial pertama. Jika Y sama dengan fx sebagai fungsi dari satu peubah x, maka turunan pertama fungsi Y sama dengan fx hanya terhadap peubah x. Dinotasikan dengan Y aksen, atau f aksen x, atau dy per dx, atau df per dx. Jika z sama dengan fx, y sebagai fungsi dari dua peubah x dan y, maka turunan pertama fungsi z sama dengan fx, y dapat dicari untuk kedua peubah x dan peubah y tersebut. Masing-masing turunan tersebut disebut sebagai turunan parsial. Definisi. Jika z sama dengan fx, y sebagai fungsi dua peubah x dan y, maka turunan parsial pertama dari fungsi z sama dengan fx, y terhadap peubah x dinotasikan dengan do fx y per do x. Lambang yang seperti ini itu dibaca sebagai do. Maka ini do fx, y per do x, atau do z per do x, atau fx, x, y, atau f1x, y. Didefinisikan sebagai do f per x, do fx, y per do x sama dengan limit delta x menuju 0, fx tambah delta x, y dikurang fx, y per delta x, atau do fx, y per delta do fx, y per do x sama dengan limit t menuju x, ft, y dikurang fx, y per t kurang x. Bila nilai limitnya ada. Yang B, turunan parsial pertama dari fungsi z sama dengan fx, y terhadap peubah y dinotasikan dengan do fx, y per do y, atau do z per do y, atau fyx, y, atau f2x, y. Didefinisikan sebagai do fx, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0. Fx, y ditambah delta y dikurang fx, y per delta y, atau do fx, y per do y sama dengan limit t menuju y, fx, t dikurang fx, y per t kurang y. Jadi jika turunannya terhadap peubah x, maka pernya delta x. Kalau terhadap peubah y, maka pernya delta y. Delta x dan delta y. Agar lebih paham, maka kita lanjut ke contoh soal. Tentukan turunan parsial pertama terhadap peubah x dan y dari fungsi yang dirumuskan dengan z fx, y sama dengan x kuadrat y tambah x tambah y tambah 1. Selanjutnya, tentukan turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y di titik 1,2. Penyelesaiannya. Turunan pertama. Ingat lagi bahwa rumusnya yaitu dfx, y per do x sama dengan limit delta x menuju 0, fx ditambah delta x, y dikurang fx, y per delta x. Maka limitnya yaitu semua x yang di sini kita ganti dengan x ditambah delta x. Maka x kuadrat diganti menjadi x ditambah delta x dikuadratkan dikali y, ditambah x-nya ganti menjadi x ditambah delta x ditambah y ditambah 1 dikurang fx, y yaitu yang ini, maka x kuadrat ditambah x kuadrat y tambah x tambah y tambah 1 per delta x. Kemudian kita ini pecah yang dikuadratkan menjadi x kuadrat, x dikuadratkan dikali y, maka hasilnya x kuadrat y. Kemudian 2 dikali x dikali delta y
dikali delta X dikali Y. Maka 2X kali delta X kali Y. Kemudian delta X dikuadratkan dikali Y. Ditambah X ditambah delta X tambah Y tambah 1. Ini negatifnya dikalikan ke dalam. Negatif X kuadrat Y dikali negatif X dikali negatif Y dikali negatif 1 per delta X. Maka do fx, Y per do X-nya yaitu ini habis X kuadrat Y dikurang X kuadrat Y habis. Kemudian X ini dikurang ini habis. Dan ini Y dikurang Y habis. 1 juga habis dikurang 1. Maka yang tinggal 2X delta Y, delta X kali Y ditambah delta X dikuadratkan kali Y tambah delta X per delta X. Kemudian kita bagi per delta X semuanya. Maka ini habis, delta X-nya ini tinggal 1 delta X. Sehingga limit delta X menuju 0, 2XY ditambah delta X kali Y tambah 1. Ganti delta X-nya dengan 0. Maka ini nilainya 0. Sehingga hasilnya 2X kali Y ditambah 1. Jadi data do fx, y per do x dari zfx, y sama dengan x kuadrat y tambah x tambah y tambah 1 adalah 2x y tambah 1. Kemudian turunan parsial pertama dari fungsi z terhadap peubah y. Tadi sudah dengan terhadap peubah x, sekarang dengan peubah y. Rumusnya yang ini, do fx, y per do y sama dengan limit delta y menuju 0, fx, y tambah delta y dikurang fx, y per delta y. Ganti semua y dengan y ditambah delta x. Jadi ini x kuadrat ditambah y tambah delta y ditambah x ditambah ini juga diganti menjadi y ditambah delta y per 1 ditambah 1 dikurang x kuadrat y tambah x tambah y tambah 1 per delta y. Kemudian kalikan x kuadrat ini ke y dan x kuadrat ini ke delta y. Jadi x kuadrat y ditambah x kuadrat delta y ditambah x ditambah y tambah delta y tambah 1 dikurang. Ini juga dikalikan negatifnya ke sini. Ini ke sini, maka hasilnya negatif x kuadrat y dikurang x kurang y kurang 1 per delta y. Sama seperti tadi, x kuadrat kurang y ini habis. Yang x ini kurang x juga habis. Yang y dikurang y juga habis. 1 juga habis. Maka sisanya x kuadrat delta y dengan ditambah delta y per delta y. Ini kita bisa dicoret delta y-nya habis, ini 1, berarti tinggal x kuadrat ditambah 1. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian selanjutnya nilai turunan parsial pertama dari fungsi z fx, y sama dengan x kuadrat y tambah x tambah y tambah 1 terhadap peubah x di titik 1,2 adalah tinggal kita substitusikan nilai titik x sama dengan 1 dan y sama dengan 2-nya ke hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Do f 1,2 per do x-nya tadi kita sudah mendapatkan do f do x-nya 2xy tambah 1. Berarti ini do x y tambah 1 do x 2x salah
2xy tambah 1. Maka diganti x-nya menjadi 1, ini x, dan 2 kali 2, y-nya ganti jadi 2 ditambah 1. 2 kali 1 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian nilai turunan dari parsial dari Z terhadap Y di titik 1,2 adalah, tadi kita dapat X kuadrat tambah 1, ganti X-nya dengan 1. Maka 1 kuadrat tambah 1, 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian, selanjutnya, untuk menentukan turunan parsial pertama dari fungsi dua kubah Z sama dengan Fx dapat dilakukan hal berikut. Yang pertama, Z Fx, Y turunkan terhadap ubah X, maka ubah Y dianggap tetap atau konstan. Begitu juga dengan yang kita turunkan terhadap ubah Y, maka ubah X yang dianggap tetap dan konstan. Contohnya seperti ini. Z sama dengan Fx, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X Y kuadrat kurang Y pangkat 3. Maka turunan terhadap X, do Fx, Y per do X sama dengan turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Turunan dari 2X yaitu 2. Maka Y-nya tetap jadi 2Y kuadrat. Dikurang ini 0. Kemudian terhadap Y, do Fx, Y per do Y sama dengan ini 0. Kemudian 2Y, turunan dari 2 kuadrat adalah 2. 2Y, maka 2 dikali 2 sama dengan 4xy dikurang turunan dari Y pangkat 3 yaitu 3Y kuadrat. Sama ini juga Z sama dengan X, Y sama dengan 2X kuadrat dikali Y pangkat 3 dikurang X pangkat 3 kali Y dikurang Y. Turunannya terhadap X. Maka kita lihat yang X. X kuadrat turunannya 2X. Karena di sini juga ada 2, maka 2 dikali 2 hasilnya 4X dan Y-nya tetap 4X Y pangkat 3 dikurang turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat. Y-nya tetap turun Y. Kemudian turunan terhadap Y. Y pangkat 3 turunannya 3Y kuadrat. 3 dikali 2 makanya 6X kuadrat Y kuadrat dikurang turunan Y yaitu 1. Maka yang tetap X kurang 3. Turunan dari Y 1. Maka ditulis min 1. Selanjutnya, tentukan turunan parsial dari fungsi Fx, Y sama dengan X kuadrat sin XY kuadrat terhadap ubah X dan Y. Pertama kita lihat terhadap turunan X. Karena ini berbentuk perkalian, maka kita pakai rumus U dikali V aksen ditambah U aksen V. U-nya ini U, ini V. U, V aksen turunan dari sin ditambah U aksen kali V. X kuadrat tetap turunan dari sin X Y kuadrat adalah turunan sin cos. Turunan dari X, maka tadi kita terhadap X, maka kita lihat X. Turunan yang di dalam ini, yang X-nya, kan ini X1, X pangkat 1, berarti turunnya 1. Maka seharusnya di sini ada 1.
Tapi karena satu tidak ditulis, maka cos XY kuadrat. Oh ini, data turunan dari ini yaitu 1. Maka nggak perlu ditulis. Tinggal turunannya yaitu Y kuadrat ditambah sin XY kuadrat dikali turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Maka hasilnya yaitu X kuadrat Y kuadrat dikali cos X Y kuadrat ditambah 2 sin X Y kuadrat. Turunan terhadap Y juga sama seperti yang di atas. U V aksen ditambah U aksen V. Ini X kuadrat. Cos turunan dari sin yaitu cos X Y kuadrat. Dan turunan yang dari dalam ini, maka kecoret. Maka turunannya yaitu 2XY. Maka hasilnya 2X maka 3Y cos X Y kuadrat. Nah, untuk turunan parsial juga bisa yang 3 peubahnya. Itu X, Y, Z. Sama dengan X, Y ditambah 2, YZ ditambah 3, XZ. Maka turunannya terhadap X. Ini X, fokus kepada yang X. Karena ini 1, maka yang turunannya hanya Y. Di sini tidak ada X-nya, maka 0. Di sini ada X-nya, maka turunannya tinggal 3Z. Sekarang terhadap Y. Di sini ada Y-nya 1, maka turunannya X. Di sini ada Y, berarti 2Z lagi. Di sini tidak ada Y, maka 0. Dan terhadap Z, di sini tidak ada Z, maka 0. Di sini Z-nya 1, turunannya. Berarti tinggal 2Y. Di sini ada Z-nya, berarti tinggal 3X. Contoh lainnya, misalkan W sama dengan Fx, Y, Z sama dengan X cos Y kurang Z. Maka turunan terhadap X ini 1. Turunan X-nya 1, maka yang tinggal cos Y kurang Z. Terhadap Y, turunan yang di dalamnya ini 1. Turunan dari cos, yaitu min sin. Berarti tinggal min X sin Y kurang Z. Di sini juga turunan dari Z. Di sini turunan Z-nya 1, maka tinggal X sin Y kurang Z. Selanjutnya, turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua dari fungsi z f x, y didefinisikan sebagai turunan parsial dari do fx, y per do x atau do z per do x atau fx x, y. Dan do fx, y per do y atau do z per do y atau fy x, y terhadap ubah x dan y. Yaitu turunan kedua terhadap fx, x, x, y sama dengan do per do x kali do fx, y per do x sama dengan do per do x kali fx, x, y sama dengan do kuadrat fx, y per do x kuadrat. Kemudian begitu juga yang dengan fx, fxy. Ada juga yang yx dan juga fyy. Agar lebih teorema jika fx, y, x, y dan fyx, x, y kontinu di titik a, b, maka fx, y, a, b sama dengan fyx, a, b.
Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukan semua turunan parsial kedua dari fz fx, y sama dengan x pangkat 3 y kuadrat dikurang x y pangkat 5. Penyelesaiannya yang pertama, kita cari turunan parsial pertamanya terlebih dahulu. Rumusnya do fx, y per do x. Fokus kepada x. Di sini ada x, berarti turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Dan y-nya konstan, maka ditulis y kuadrat dikurang. Turunan dari x adalah 1, maka y-nya konstan, y pangkat 5. Maka turunan parsial keduanya yaitu do kuadrat fx, y per do x kuadrat sama dengan do per do x dikali do fx, y per do x sama dengan do per do x. Dimasukkan yang ini, do fx, y itu adalah ini. Nah, 3x masukkan. 3x, turunan dari x-nya fokus lagi ke x, maka turunan dari 3x kuadrat yaitu 6x, dan y-nya konstan, 6x y kuadrat, dan di sini adalah 0. Kemudian turunan parsial kedua untuk do y, do x-nya yaitu do sama dengan do per do y, do fx, y per do x sama dengan do per do y. Nah, ini kita turunkan terhadap y. Maka di sini y kuadrat, turunan y kuadrat yaitu 2y. 2 dikali 3, 6. X-nya konstan, maka 6x kuadrat y dikurang. Turunan dari y pangkat 5 yaitu 5y pangkat 4. Sekarang kita turunkan terhadap y, maka do fx, y per do y sama dengan, nah jadi yang ini. Nah, ini terhadap y, maka ini 2y, turunan y kuadrat itu kan 2y, 2. Konstantannya maju ke depan, 2, x-nya konstan, 2x pangkat 3 y dikurang y pangkat 5, turunannya 5y pangkat 4, 5. Konstantannya maju ke depan, maka x-nya konstan. Jadi 5x y pangkat 4. Maka turunan keduanya terhadap y, yaitu do per do y, do fx, y per do y sama dengan turunan do per do y terhadap 2x pangkat 3y kurang 5x y pangkat 4. Karena kita fokus kepada y, maka lihat ini. Turunan dari y adalah 1, maka x-nya konstan. Berarti tinggal 2x pangkat 3. Yang ini y pangkat 4. Turunannya adalah 4 pangkat y pangkat 3. 4 dikalikan ke depan, maka 4 dikali 5. 4 dikali 5 yaitu 20. X-nya konstan, y pangkat 3. Kemudian terhadap x, do kuadrat fx, y per do x do y sama dengan do per do x kali do fx, y per do y sama dengan do per do x. Kita fokus kepada x, maka ini x pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2. 3 dikali 2 yaitu 6. X pangkat 2 dan y-nya konstan. Nah, yang ini 5x turunannya adalah 5, maka y-nya konstan. Berarti 5 y pangkat 4. Ternyata terbukti bahwa do kuadrat fx, y per do y do x sama dengan do kuadrat fx, y per do x do y itu sama, yaitu hasilnya 6x kuadrat y dikurang 5y pangkat 4. Maka yang teorema ini terbukti. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.